Tok tok tok. Kak, makan malamnya udah siap nih. Sudah sekitar 1 jam aku menunggu Kak Dinan di ruang makan. Biasanya setelah mandi dia akan langsung turun dan makan malam bersamaku. Kenapa Kak Dinan mandinya lama sekali? Apa dia berendam dalam bathtub dulu sambil memikirkan masalah keluarga kami? Karena tidak ada sahutan darinya, ku buka pintu kamar. Aku menghela nafas panjang ketika melihat Kak Dinan sudah terlelap di atas ranjang. Sepertinya Kak Dinan benar-benar lelah seharian ini. Aku tidak berani membangunkannya untuk makan malam. Mungkin tidur lebih penting baginya daripada makan malam. Sepertinya kamu benar-benar lelah. Pelan-pelan ku usap rambutnya yang masih lembab seusai mandi. Ku tuntun tangannya menuju perutnya. Nafasnya terdengar teratur. Mungkin dia sedang terhanyut di alam mimpi. Semoga Kak Dinan sedang bermimpi indah. Dan mimpi indah itu bisa mengurangi beban hidupnya saat ini. Ketika aku hendak menarik selimut yang berada di ujung kakinya, tiba-tiba saja tangannya menarikku ke dalam pelukannya. Setengah tubuhku menimpa tubuhnya yang sedang berbaring. Mataku melotot dengan spontan ketika hidung kami berdua beradu. Cepat-cepat ku tutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Aku melakukannya supaya dia tidak menderita lagi ketika harus menatapku dari jarak sedekat ini. Kenapa kamu malah menutup wajahmu? Aku masih bau ya? Tanya Kak Dinan polos ketika melihat kelakuan bodohku. Ku jawab pertanyaannya dengan gelengan kuat. Kedua tangan Kak Dinan yang memeluk pinggangku membuatku tak bisa berkutik untuk menjauh darinya. Gelenyar hebat lagi-lagi memulai alirannya di sekujur tubuhku. Ya ampun, aku ini benar-benar wanita abnormal. Sudah 20 tahun lebih kami serumah, saling menyentuh, saling bertatapan, saling bercanda. Kadang kami juga tidur bersama. Ikatan pernikahan sudah menyatukan kami. Bahkan kami pun sudah beberapa kali berhubungan suami istri. Tapi kenapa gelenyar hangat ini masih saja menyerangku setiap kali aku dekat dengannya? Keira, kamu kenapa? Aku merasakan tanganku ditarik ketika Kak Dinan berusaha melihat wajah yang sedang kututupi ini. Sepertinya aku harus pakai topeng Power Ranger supaya kamu gak menderita lagi sewaktu melihat wajahku. What? Buahahaha. Tawa Kak Dinan meledak ketika mendengar pernyataan jujur dariku. Aku mengintip ekspresinya dari celah jariku yang sedikit terbuka. Astaga, dia benar-benar sedang menertawaiku. Serius Kak Dinan, kenapa kamu malah menertawaiku? Ayo berbaring di sampingku. Posisimu benar-benar membuat kamu sulit rileks. Dengan mudahnya dia mendekapku kemudian memindahkanku ke ranjang sehingga kami bisa berbaring miring sambil saling bertatapan. Kurasa makan malam yang sudah kumasak akan dingin sampai pagi menjelang. Terus makan malam kita bagaimana? Aku gak lapar. Kalau kamu lapar, biar ku temani kamu makan. Aku menggeleng, kemudian berusaha menutupi wajahku lagi untuk yang kedua kalinya. Kamu gak mau melihat aku, Kay? Aku sudah gak tampan lagi ya? Lagi-lagi Kak Dinan melontarkan pertanyaan polos padaku. Mana mungkin ketampananmu bisa berkurang di mataku, Kak? Itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun dirimu dikutuk menjadi si buruk rupa pun, mungkin kamu masih kelihatan sangat tampan di mataku. Kay, hei, kamu kenapa? Tanganku kembali ditariknya dengan kuat, tapi aku masih tetap kekeh menutupi wajahku dengan kedua telapak tanganku. Aku tidak mau berhenti menutupi wajahku darinya. Aku ingin membiarkannya terlelap dengan tenang malam ini tanpa melihat wajahku. Ya sudah, kalau kamu memang mau tidur sambil menutup muka seperti itu. Aku tidur duluan ya, Kay. Aku benar-benar ngantuk. Syukurlah, akhirnya Kak Dinan menyerah juga. Mungkin besok-besok aku memang harus membeli topeng supaya dia tidak melihat wajahku lagi. Aku benar-benar tidak ingin bayangan masa lalu yang kelam itu menghantui Kak Dinan terus-menerus. Setelah beberapa menit menunggu dengkuran halus darinya yang menandakan dia sudah tidur, ku jauhkan telapak tanganku dari wajahku. Selang beberapa detik, kurasakan dia menarik tanganku. Diapitnya tanganku dalam genggamannya yang begitu kuat sehingga aku tidak bisa lagi menutupi wajahku. Dia menatapku dalam-dalam.
seperti ingin menyampaikan kemenangannya karena sudah berhasil menjebakku dengan berpura-pura tidur. "Kamu kenapa?" tanyanya dengan nada serius sambil bergeser mendekatkan tubuhnya ke tubuhku. Aku benar-benar tidak tahan kalau harus menyaksikan wajahnya dari jarak sedekat ini. Bisa-bisa libidoku kembali meningkat. "Dasar suami yang aneh. Kenapa kamu selalu menarik ulur hatiku seperti layangan? Apa karena kamu tahu kalau aku sudah jatuh cinta padamu? Makanya kamu semena-mena seperti ini padaku?" "Aku cuma takut kamu terus dihantui masa lalu keluarga kita." Akhirnya keingintahuannya terjawab oleh pernyataanku barusan. "Terus apa hubungannya dengan kelakuan konyolmu barusan? Harus yang menutup wajahmu yang cantik itu di depanku." "Apa?" Kak Dinan memujiku cantik. Di saat kegundahan menimpa kami, dia masih saja sempat menggombaliku. Karisma dan kedewasaannya yang tertambat kokoh pada dirinya sempat hilang seketika saat harus menikahiku. Belakangan ini, Kak Dinan memang super labil di usianya yang sudah matang. Dan aku yakin kelabilannya disebabkan olehku. "Wajahku, apa benar-benar membuatmu tidak tenang?" Kurasa pertanyaanku membuatnya memahami kenapa aku berlaku konyol tadi. "Iya, kamu benar. Wajahmu membuatku menderita. Tapi hidup tanpa kamu mungkin akan lebih membuatku menderita. Maaf ya, aku sudah bicara seenaknya sepulang kerja tadi. Kamu jadi memikirkan hal yang bodoh." Ternyata Kak Dinan bisa membaca pikiranku dengan tepat dan langsung mengerti ketika aku melontarkan pertanyaan barusan. Aku tidak bisa berkilah lagi di hadapannya. Kurasakan tangannya makin erat mencengkram tanganku. Matanya juga semakin dalam menatapku. Apa dia ingin membuktikan kalau penderitaannya tidak seberat yang aku pikirkan? Karena dia bilang, tanpa aku di sisinya, dia akan lebih menderita. Oh Tuhan, benarkah apa yang dikatakan Kak Dinan itu? Aku benar-benar merasa tersanjung mendengar ucapannya barusan. Ucapannya menambah keyakinanku bahwa menjalani hidup bersamanya bukanlah hal yang mustahil. Benarkah begitu? Aku ingin memastikannya sekali lagi, agar aku yakin kalau dia benar-benar tulus mengucapkannya. "Benar, Keira," ujarnya lembut sambil terus menatapku lebih dalam lagi. Aku terperangah dan ingin sekali melepaskan tanganku dari genggamannya. Aku ingin melepaskan tangan bukan karena berniat menutupi wajahku lagi, tapi karena ingin menghapus air bening yang mungkin sebentar lagi akan mengalir dari matanya. Kak Dinan adalah tipe pria yang benar-benar malu bila menangis. Tapi saat di hadapanku, tangisan bukan hal memalukan baginya. Sudah beberapa kali dia menitikkan air mata karena aku. "Kak, maaf." Aku benar-benar menyesal sudah membuat matanya memerah dan berkaca-kaca seperti itu. Dia tidak menanggapi penyesalanku. Matanya terus menatapku tanpa terpejam sedikit pun. Sudah beberapa kali aku berusaha bergerak supaya dia melepaskanku. Kenapa dia menangiskan aku lagi? Apa setiap penderitaannya yang bersumber dariku harus dibarengi dengan mata merah dan berkaca-kaca ini? "Kak, lepas." "Enggak, Kay. Kalau kamu masih kekeh menempelkan tanganmu di wajahmu setiap harinya, aku akan benar-benar memotong telapak tanganmu itu." "Hah? Iya, aku serius. Jangan lakukan hal bodoh itu lagi." "Tapi tanganku sakit. Cengkeramanmu terlalu kuat." "Anggap saja itu pembalasan dariku karena kamu sudah membuat mataku berkaca-kaca untuk yang kesekian kalinya." "Aku minta maaf, Kak. Lain kali aku gak akan berbuat konyol lagi." Kurasakan tangan Kak Dinan mulai melonggar setelah mendengar kepasrahanku. Cengkeraman kuat darinya berusaha menjadi belayan hangat yang memberikan aliran listrik ke sel-sel sarafku. "Janji?" "Iya, aku janji, Kak." Aku tersenyum, lalu berusaha menghapus setitik air mata yang sudah merembes ke sudut matanya. Dia belum berhenti menatapku lekat-lekat. "Kak, maafkan aku yang sudah membuatmu menangis untuk yang kesekian kalinya karena sikapku. Aku tidak menyangka cerita hidup kita akan tiba di alur yang tidak kita inginkan ini. Tadinya aku pikir kebahagiaan akan selalu menyertai kita."
Kulihat matanya sudah terlihat berat. Dia terlihat benar-benar mengantuk. Kuusap kepalanya dengan lembut berulang kali supaya dia bisa cepat terlelap. Aku ingin menyaksikan wajahnya yang damai dalam tidur sebelum aku juga masuk ke alam bawah sadar milikku. Nafasnya sudah mulai kembali teratur meskipun tanganku masih digenggamnya dengan hangat. Tetaplah seperti ini padaku, Kak. Aku benar-benar menyukai dirimu yang hangat seperti ini. Aku tidak rela menukarkannya dengan apapun. Cinta untukmu benar-benar sudah tumbuh subur di hatiku bagai taman bunga yang indah. Terima kasih sudah membuatku jatuh cinta padamu. Cup. Tepat di saat aku ingin memejamkan mata untuk tidur, aku merasakan kecupan di bibirku. Kulihat mata Kak Dinan kembali terbuka. Dia menyeringai dan terlihat sedang menahan tawa. Sumpah, dia benar-benar berhasil menipuku untuk yang kesekian kalinya. Kamu belum tidur? Tanyaku sedikit kesal karena merasa dipermainkan olehnya. Belum. Hahaha. Dia menggeleng sambil tertawa. Seakan puas mengerjaiku malam ini. Masih pukul 9 malam. Apa aku harus menghangatkan masakanku lagi untuk makan malam kita? Sepertinya aku lebih senang tiduran di ranjang sama kamu daripada harus makan malam di bawah. Kak Dinan berkelayut manja memelukku. Sumpah, sikapnya yang kelewatan hangat padaku ini membuat hatiku diliputi perasaan sangat bahagia. Andai saja tiap hari dia bersikap seperti ini, mungkin aku tidak perlu meminum susu lagi untuk mengidealkan berat badanku. Sebenarnya, ada kabar buruk, Kak. Kabar buruk? Iya. Tadi aku ke rumah sakit. Ternyata Bu Andini sudah dijemput keluarganya. Oh. Aku heran saat mendapat tanggapan datar dari Kak Dinan. Oh, apa cuma itu yang bisa diucapkannya saat istrinya ini kehilangan ibu angkatnya? Kamu tidak merindukan Bu Andini? Sudahlah, Kay. Aku tidak ingin membahas orang lain malam ini. Aku mau tidur di pelukanmu sampai pagi. Kak Dinan malah mengalihkan pembicaraan. Sepertinya dia sama sekali tidak tertarik membahas Bu Andini. Mungkin dia benar-benar sedang ingin dimanja olehku. Hatiku jadi tergelitik dengan sikapnya yang seperti anak kecil kepadaku. Baru kali ini Kak Dinan bersikap manja padaku. Aku pun mendekap kepalanya erat-erat. Ku belai belakang kepalanya supaya dia bisa tidur nyenyak dalam pelukanku.